sesuai dengan Perma 1 2016 Junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang prosedural mediasi di pengadilan. Nah, tadi majelis menanyakan kepada kami sebagai kuasa penggugat bahwa ada tidak mediator yang ditunjuk, maka kami sampaikan kalau majelis yang mulia berkenan, kami mengajukan Ibu Hajah Sri Miguna SIMH yang sebagai mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengapa beliau, Bang? Apakah ada rekodnya yang positif atau bagaimana? Ya, jadi beliau ini punya rekam jejak yang baik untuk bisa merumuskan kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi. Nah, mudah-mudahan penunjukan beliau ini menjadi penting bagi para pihak sehingga proses mediasi itu bisa optimal dilakukan. Nah, mediasi ini minggu depan sebenarnya sudah ada informasi nanti pelaksanaan mediasi. Tentu kan koordinasi dulu dengan mediator yang sudah ditunjuk, agendanya kapan, nanti akan disepakati bersama ya, jamnya jam berapa begitu. Yang diharapkan dari mediasi itu apa? Nah, sebenarnya kan mediasi ini kan kita tidak bicara namanya pokok perkara, kita hanya bicara namanya identifikasi masalah, kemudian mencari solusi antara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan perdamaian dalam proses mediasi. Nah, kalau itu gagal ya tentu nanti masuk dalam pokok perkara. Prediksinya gimana, Bang? Kan alat bukti. Nah, prediksinya ya saya kira kita tidak ada prediksi apapun ya. Kita berharap prosedur mediasi ini bisa dilaksanakan masing-masing para pihak dengan baik sehingga bisa optimal, itu saja. Bang, berarti peluang untuk berdamai Masih ada memang. Oh iya, karena kan memang sesuai dengan Perma 1 2016 itu kan agenda mediasi ini kita tidak bicara namanya alat bukti dan pokok perkara, kita bicara solusi. Nah, selama solusi itu bisa disepakati bersama ya tentu ada kesepakatan. Nah, tapi kalau kesepakatan dalam proses mediasi tidak ada titik temunya, berarti masuk dalam pokok perkara. Berarti nanti mediasi ini kita akan dihadirkan, Bang. Nah, untuk menghadirkan prinsipal masing-masing pihak itu memang kewajiban ya, dalam proses mediasi. Karena kenapa? Dalam proses mediasi yang mengambil keputusan itu adalah prinsipal, Ya. bukan kuasa hukum ya. Itu aturan yuridisnya. Nah, tentu kan ini kita Mirjani kan dalam posisi sebagai terdakwa dalam tahanan. Tentu harus ada permintaan persetujuan dari majelis ya, permohonan dari majelis apakah diizinkan atau tidak. Berarti akan menyurati kembali. Iya, pastilah kami akan mengajukan permohonan jikalau memang prinsipal kami ini sangat dibutuhkan untuk mencari solusi dalam proses mediasi. Kalau tergugatnya juga memang harus hadir juga. Iya, harus hadir karena ada konsekuensi hukumnya kalau prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi. Apa tuh, Bang? Konsekuensinya? Nah, tentu nanti itu akan disampaikan mediator yang sebagai penengah dalam fasilitator dalam mediasi tidak beretikat baik. Artinya mediasi gagal. Iya, mediasi gagal, tapi gagal ini tentu kan kalau misalnya masing-masing pihak kooperatif, prinsipal dihadirkan, terus kemudian mediasi gagal, berarti kan semuanya beretikat baik, tapi mediasi gagal. Sidang tetap berlanjut. Ya, nanti kemudian kalau sudah ada penandatangan berita acara mediasi gagal, tentu akan masuk dalam pokok perkara, yaitu tahapannya adalah tentu sidang laporan mediasi gagal dan pembacaan gugatan. Bang, tadi kan prinsipal Surat ke Presiden juga kemudian bukti. Ya, jadi memang kami sedang melakukan permohonan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden ya agar proses ini bisa dikawal dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari apapun dan siapapun. Sudah belum di surat ke Presiden? Ya, sedang proses ya, sedang proses. Bang, belakangan juga muncul kita bermain sosmed terus balas DM Dokter Ica itu beneran Nikita atau seperti apa sih, Bang? Oh, saya nggak tahu soal itu ya. Jadi saya kira saya nggak bisa menanggapi itu. Saya hanya menanggapi terkait dengan
sidang hari ini apa saja poinnya ya. Mungkin terkait di pidananya Bang, ini kan sempat juga pledoi dari kita ditolak oleh jaksa, dan ini melanjutkan tetap ke pemeriksaan 11 tahun itu mungkin seperti apa nih Bang menanggapinya? Iya, nah pledoi itu kan disampaikan kuasa hukum daripada terdakwa. Dalam hal ini ada Bang Dr. Usman Sema, ada Bang Bali, ada Ibu Mega, ada Ibu Sindu ya. Nah itu kemudian dibalas dengan namanya replik dari JPU. Dan kalaupun dalam replik itu ada penolakan, ya itu sah saja. Itu tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum, itu sah saja. Tapi besok kan ada agenda namanya replik ya, replik dari Nikita Mirzani, kemudian ada dari kuasa hukum, kemudian ada juga nanti buku dari Ismail Marzuki dan PH ya. Itu nanti akan disampaikan besok ya. Jadi teman-teman tunggu saja agenda besok ya. Bang, kita mau kamu sih bagaimana pastinya sama respon itu Ya saya kira kan ini kan presiden kita ini kan presiden yang saya kira mengayomi ya seluruh rakyat Indonesia, dan pasti beliau kasih inilah perhatian khusus, mudah-mudahan ya, itu harapan kami sebagai warga negara. itu keinginan dari KMIK atau dari Bang? Itu keinginan dari Nikita Mirzani. Bang, mungkin ini kan juga alasan dari JPU sendiri kenapa menolak dari kita ya, ini karena kita tidak berfokus memberikan pemahaman atau edukasi terkait skincare karena tidak berkompeten. Kalau Bang sendiri gimana nih Bang? Apalagi kan kita bisa dibilang influencer ya? Iya, itu kan masing-masing sudah punya sudut pandang yang berbeda, ya kan. Jadi kalau saya bicara di sini kan panjang itu, ya. Dari perspektifnya JPU begini, dari perspektif kami sebagai kuasa hukum begini, ya itu sah-sah saja. Ya, kita ikuti saja prosesnya. Besok kan agenda duplik, ya. Tentu bantahan-bantahan terhadap replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Bang, terakhir media sosial yang kita Mirzani sekarang yang megang siapa sih Bang? Saya kurang tahu. Adminnya atau Nikita Mirzani? Saya nggak tahu juga. Cukup lah ya. Oke, cukup Pak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya.